Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 11 oleh Haryanti SPD CGP Angkatan 6 Kepulauan Selayar. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 11? Sebelum mempelajari modul 11, ada beberapa hal yang saya yakini di antaranya. Pertama, saya meyakini dan percaya bahwa niat para siswa datang ke sekolah adalah untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Kedua, dalam pembelajaran, saya memandang pentingnya transfer pengetahuan dari guru kepada siswa, sehingga guru harus aktif mengajar dan siswa duduk di tempat duduknya masing-masing. Ketiga, dalam pembelajaran yang saya lakukan, saya lebih sering menggunakan metode atau strategi yang lebih bagus menurut saya, tetapi tidak pernah memperhatikan kebutuhan siswa atau pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan. Keempat, saya tidak pernah membuat kesepakatan bersama saat mengawali pelaksanaan pembelajaran. Dalam hal ini, pembuatan keputusan guru merupakan aktor utama. Kelima, saya sering memberikan hukuman kepada siswa saat mereka tidak mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Keenam, saya sangat menginginkan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, siswa harus bisa tertib, duduk yang rapi, diam dengan pandangan yang terpusat kepada gurunya, dengan harapan dapat membuat siswa dengan mudah memahami materi-materi yang saya sampaikan. Ketujuh, fokus kegiatan pembelajaran adalah ketuntasan target kurikulum dalam satu semester, seperti yang tertuang dalam dokumen program tahunan. Mengutamakan ketuntasan kurikulum merupakan hal yang penting dengan tercapainya standar angka-angka yang tinggi. Hasil akhir dalam pembelajaran diharapkan anak mampu mengerjakan ujian dan tugas dengan benar. Kedelapan, saya sering menyamaratakan kemampuan siswa dalam pelajaran saya. Semuanya saya ajar dengan cara yang sama, dengan tugas yang sama, dengan teknik penilaian yang sama, dengan soal-soal asesmen yang sama pula. Padahal setiap anak memiliki kecepatan belajar yang berbeda satu sama lain, tidak boleh disamaratakan. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Pikiran yang berubah setelah saya mempelajari modul ini adalah siswa seharusnya diposisikan sebagai subjek pendidikan yang memegang peranan penting terhadap jalannya pembelajaran. Guru sebagai fasilitator yang mengarahkan siswa belajar sesuai potensi, minat, bakat, dan cara belajarnya. Pembelajaran hendaknya dilaksanakan dengan cara among, yaitu menuntun potensi anak berdasarkan budaya. Saya sangat optimis ada mimpi dan cita-cita dalam benak setiap anak saat mendatangi sekolah. Saya percaya murid punya inisiatif belajar meski tidak disuruh guru. Ternyata niat murid ke sekolah tidak sama. Ada yang ingin menggapai cita-citanya, ada juga yang mereka datang ke sekolah karena rutinitas semata, bahkan ada juga hanya sebatas untuk uang jajan. Guru harus mengenal keberagaman dari peserta didik, menuntun dan memotivasi murid menemani perjalanan menuju cita-citanya menjadi manusia unggul. Pembelajaran dilaksanakan bukan dengan tuntutan kepada anak, tetapi dengan memberikan kebebasan kepada anak untuk belajar sesuai kebutuhannya, sehingga tercipta kemerdekaan belajar.
Ketercapaian kurikulum harus dicapai tanpa membatasi kemerdekaan belajar siswa. Sebaiknya kita sebagai guru harus melakukan asesmen diagnostik awal untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa, profil siswa, gaya belajar siswa, metode belajar seperti apa yang mereka inginkan, sehingga kita sebagai guru dapat merancang pembelajaran yang tepat sesuai dengan yang dibutuhkan siswa. Proses pembelajaran dilaksanakan untuk mengembangkan semua potensi anak, baik budi pekerti, pikiran, maupun tubuhnya agar menjadi anak yang selamat dan bahagia. Sebagai guru, saya harus memberikan keteladanan kepada siswa dalam hal sikap, penampilan, kemandirian, disiplin, gotong royong, dan kolaborasi dalam menyelesaikan masalah. Pembelajaran seharusnya dilaksanakan dengan berbagai cara, model atau metode seperti cooperative learning, inquiry, discovery, problem basic learning, ataupun project basic learning, serta menggunakan berbagai sumber belajar seperti lingkungan, surat kabar, majalah, narasumber, maupun internet. Tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun, membimbing peserta didik dalam mencapai dan menemukan konsep-konsep teori dan membantu mereka menerapkan konsep dan teori yang sudah mereka pelajari dalam kehidupannya sehingga anak-anak atau peserta didik tidak kehilangan arah dan membahayakan hidupnya. Apa yang dapat segera Anda terapkan agar lebih baik kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yaitu sebagai pendidik, saya harus bisa menjadi teladan, bersikap, dan berpenampilan yang baik, mampu memberi semangat serta memberi dorongan dalam menanamkan nilai-nilai karakter yang meliputi kedisiplinan, kerjasama, tolong-menolong dalam setiap kegiatan yang ada di sekolah. Berbagi solidaritas jika ada salah satu warga sekolah yang mengalami kekurangan. Misalnya, mengalami musibah, orang tua meninggal, membiasakan anak mencintai lingkungan kelas atau sekolah. Meningkatkan karakter anak dengan pembiasaan yang secara kontinu, seperti mengawali aktivitas pembelajaran dengan berdoa, saling memuji di antara teman, selalu memberikan kata-kata positif untuk teman sebangku atau sekelas, kata terima kasih untuk bantuan, pujian dari teman, kata maaf jika melakukan kesalahan, baik disengaja maupun tidak. Membudayakan budaya lokal untuk mentransformasikan pendidikan karakter anak. Dalam pembelajaran, saya akan lebih banyak memposisikan diri sebagai fasilitator yang mengarahkan anak mengembangkan potensi dirinya dengan memberikan berbagai sumber belajar dan cara belajar yang beragam. Siswa juga akan lebih sering diajak berkomunikasi tentang keinginannya dalam pembelajaran, hambatan apa yang ditemui, dan mendiskusikan cara mengatasi hambatan tersebut. Untuk mengetahui karakter siswa, saya akan melakukan asesmen diagnosis mengenai potensi, minat, bakat, dan cara belajar siswa. Untuk mengimplementasikan Merdeka Belajar, sudah seharusnya kita melakukan perubahan-perubahan hebat di kelas kita untuk memberikan tuntunan terbaik kepada peserta didik. Peserta didik diberi kebebasan untuk bereksplorasi, berinovasi, dan mengembangkan potensi sesuai dengan kodratnya masing-masing. Belajar bisa dilakukan dimanapun sesuai konteksnya. Semua tempat adalah sekolah, semua rumah adalah sekolah. Untuk itu, guru harus terus mengembangkan kompetensinya agar bisa beradaptasi dengan perubahan. Guru harus terus belajar untuk membelajarkan siswa.
kita harus memahami peserta didik sebagai individu yang unik, khas sesuai kodratnya. Di akhir tulisan saya tentang refleksi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, marilah kita menjadi agen transformasi pada ekosistem belajar yang terpusat pada anak, dan anak. Terima kasih kepada fasilitator Bapak Arsal Syam, pendamping Pak Ridwan, dan sahabat rekan seperjuangan CGP Angkatan 6. Salam bahagia dari saya, Haryanti SPD SMP Negeri Benten nomor 1 CGP Kabupaten Kepulauan Selayar.